Kemarin ada quiz sorting ya. Sortingnya ada apa aja guys? Kan sorting ada banyak tuh, ada bubble sort, ada insertion sort, selection sort gitu-gitu. Linear search, binary search, insertion sort, bubble sort, merge sort. Quick sort nggak ada ya? Oke, quick sort rada ribet sih. Oh, search and sorting ya. Berarti. Ini kalian dikebut banget ya, anak-anak TI. Kalian industri kan ya? Bener kan ya? Iya benar Kak, industri. Kalian dikebut banget deh. Yaudah deh. Linear search, bubble search lagi. Apa? Binary search, bubble, selection, insertion, insert, sama apa satu lagi? Merge. Ya, oke. Jadi kita mulai dari materinya ya. Pertama bakal dari program di Python. Ya, kita buka PPT-nya aja. Jadi buat di program di Python itu ada beberapa yang kalian harus highlight ya di Python. Pertama, cara bikin program di Python. Cara bikin program. Cara bikin program gampang ya, tinggal kalian bikin aja foldernya. Misalnya aku pakai Linux jadi rada beda. Ini kalau kalian di Explorer. Misalnya di dalam desktop aku mau buat mana ya, di projects, belajar, industri, Asus Flash. Misal aku pengen bikin file Python, tinggal bikin aja file Python ya. File python.py. Nah, di sini kalian bisa langsung program di sini. Nah, kalian bisa pakai text editor apapun, kalau pakai Notepad juga boleh. Tapi kalau yang di kelas kan kalian pakai Spider ya. Kalau aku pakai VS Code, ini sama aja sih. Nah, jadi ada beberapa yang perlu di highlight di Python. Ya, pertama dari tipe data. Ya, jadi aku bakal bahas dari sini ya deh, biar lebih jelas. Ya, kita overview sedikit. Jadi buat ini kurang penting ya. Nggak tahu bakal keluar atau enggak. Cuman intinya bahasa mesin itu diinterpretasinya beda sama bahasa kita. Jadi dari bahasa kita harus dikonversiin dulu ke bahasa mesin, which is 1010 gitu-gitu tuh. Nah, baru 1010 itu di ngertiin sama mesin. Oh, ini nih nambah nih. Oh, ini nih ngurang nih. Ini nih assignment nih gitu-gitu. Ya. Jadi itu intinya sih. Biasa bahasa itu perlu dikompil baru jadi bahasa mesin baru bisa dijalanin. Nah, tapi kalau di Python kita tuh interpreted language. Interpreted language itu artinya apa? Artinya kita tuh jadi dia tuh per baris gitu. Jadi baris pertama diterjemahin dulu ke bahasa mesin, terus baru bahasa mesin, nanti baru dijalanin baru ya dilakuin prosesnya sesuai apa yang kita mau ya. Jadi ini interpreted language lah. Nah, buat komputer program kan kalian tahu bahwa ada input ada output kan. Jadi yang program yang kita buat itu bakal fokus ke gimana sih jadi output yang benar gitu. Jadi ada input dari user, nah output yang benar itu gimana gitu. Tapi ini very basic lah. Ada yang masih bingung nggak di sini teman-teman? Biar kita langsung highlight maybe. Dari yang basic-basic. Assignment gitu-gitu. Ada yang mau nanya dulu? Soalnya ini sangat basic sih. Kalau misalnya dibahas kayak rada sayang deh. Aman ya? Oke deh. Oke. Gimana kalau misalnya langsung soal aja deh? Daripada kita ke basic-basic gitu. Bisa sih Kak, Apa bentar ya Kak. bisa ya? Aku Oke coba. deh. Boleh ya? Oke. Ya, jadi soal-soalnya gue rada bingung sih soal-soalnya kalian tuh bakal gimana. Tapi kalau dari bukan experience gue sih, soal-soal dari Fasilkom nih ada buat UTS-nya. Ini dasar-dasar pemrogramannya dasar-dasar pemrogramannya Fasilkom. Kalau mau bahas itu, kita bahas itu nih. Mirip-mirip nggak sama kuis kalian nih? Kayak, atau enggak dari UTS deh. Ini dia. Kak Mario, Ya, jadi
sepertinya teman-teman 21 udah buat G-slide buat tentang kuis-kuis yang udah pernah dikeluarin, Kak. Mungkin mau bahas yang itu nggak apa-apa nggak, Kak? Boleh. Dikirim aja ke chat ya. Oke deh, Kak. Oke. Mau aku yang share screen atau Kakak aja? Kakak aja ya? Aku aja, biar bisa langsung dibahas. Baik, Kak. Sorry. Ini kita ada molor gak apa-apa juga ya guys. Boleh molor gak guys? Kalau dari Akpro sih Kak ngikutin aja Kak. Okay. Anak 21-nya gimana. Tapi mungkin paling terakhir sebelum maghrib udah selesai Kak. Oke. Udah aku share ya Kak? Ya, udah dapet aku. Jadi quiz algo. Oke. Bagus deh. Gue soalnya rada bingung juga sih mau ngebahas materi apa aja. Jadi dari quiz ya. Oke sih ya. Ada lama. Satu. Oh, dibahas teori-teori gini. Oke. Garbage collection mechanism. How does it work? Ya, jadi biasa tuh di bahasa pemrograman, bukan bahasa pemrograman, kayak programming in general ya. Itu nama-namanya itu sesuai sama apa yang dimaksud. Jadi contohnya ini kan ngebahas tentang garbage collection ya. Jadi biasa tuh garbage collection ya konteksnya dalam pemrograman gitu. Garbage collection. Ya. Nah, maksudnya apa? Misalnya, kalian punya variabel kalian punya assignment nih, X sama dengan 2 gitu kan. Ya. Nah, X ini dia bakal nunjuk ke 2 gitu. Bakal dibuat nih di dalam memori. Ini memori nih. Di sini bakal nunjuk ke 2 gitu. Nah, kalau misalnya kita ganti variabel X-nya itu jadi X-nya sama dengan 4 ya. X ini kan dia bakal nunjuk ke variabel 4 kan di sini. Nah, jadinya referensi kita ke dalam ke si 2-nya itu jadi hilang gitu. Sesimpel itu aja sih. Jadi kayak garbage collection tuh itu adalah kalau misalnya kita merubah referensi, itu kita bakal ngebuang memori yang udah gak kepake gitu. Jadi ngebuang sampah lah gitu. Kalau nggak salah di sini ada di slide-nya deh. Sabar, gue lihat dulu ya. Di slide-nya ada di assignment, ngebahas tentang assignment. Ada ya. Oh, di sini nggak ada. Wait. Oh, ini garbage collection. Nah, ini. Ya. Jadi kayak 2 ini nih nggak bakal kepake gitu. Lokasinya bakal dibuang sama garbage collector. Jadi memori itu kan mahal ya di dalam, ya kalau kalian di RAM itu kan bakal mahal. Jadi daripada kita nambah-nambah terus, ya tinggal dibuang aja yang nggak kepake gitu. Jadi gimana caranya nge-clear memori itu, namanya itu garbage collection gitu. Sesimpel itu aja sih. Jadi does Python has a garbage collection mechanism? Yes. How does it work? Yes, Python frees the memory after a fixed number lines of code. Enggak ya? Enggak juga gitu. Kalau misalnya kalian ada variabel X nih, misalnya kalian ada variabel X di sini. Kalian ngassign X sama dengan 2. Ya. Terus ada program banyak banget nih, line of code, wah, ada misalnya 999. Mau sepanjang apapun, kalau misalnya kalian X yang referensinya kedua ini masih dipakai, ini gak bakal ngilang. Ya. Jadi dia nggak freeze memory after a fixed number line of code. Nggak ya? Yes, if two variables refers to the same value, Python freeze the memory of one of the variables. Ini menurut gue enggak sih. Jadi dia bakal tetap nunjuk ke hal yang sama sih. Jadi cara kerjanya di Python tuh kalau misalnya ada variabel baru, tapi dia nunjuk ke hal yang sama, dia tuh nggak bakal nge-free memory gitu. Gitu sih. No, the programmer needs to always free the memory of unused variables. Enggak.
Jadi ini mekanisme di dalam C. Ini rada kompleks sih, tapi di Python tuh nggak selalu. Jadi yang maksudnya tuh dia bilang kalau misalnya kita nunjuk ke dua nih. Kalau misalnya kita mau nunjuk ke si 4, X-nya nunjuk ke si 4 nih. Misalnya ya. Misal dari X ke 2. Ya. Terus misalnya kita, oh ini kan X sama dengan 2 ya. Kalau misalnya kita declare lagi X sama dengan 4, jadi ada 2 nih pointernya. Cuman yang ini nggak kepake. Jadi nggak di delete. Ya. Sedangkan kan nggak, itu nggak, it's not how it works di Python kan. Di Python kan ininya ke delete sendiri. Ya kan? Jadinya enggak, bukannya the programmer needs to always free the memory of unused variables. Karena jadi maksud dia tuh apa ya? Jadi kalau misalnya kita pengen nunjuk ke si 4 lagi, kita harus free in memorinya si X dulu baru nunjuk ke 4. Tapi kalau misalnya di Python kan kalau misalnya kita X sama dengan 4 langsung hilang kan referensinya kedua gitu. Kalau misalnya kita udah nunjuk ke 4. Jadi enggak. Yes, after a variable is not used anymore, Python immediately frees the memory of the variable. Ini benar. Ya. Jadi sesuai sama yang gue bahas tadi. Nah, kalau misalnya udah nggak pakai, Python bakal free the memory. Oke, aman ya, guys? Garbage collection, aman? Gue assume aman nih. Kayaknya Gimana masih ya? aman, Kak. Next, Python code, str type. Tenang banget. Str, Python type, str type float, type str float in 5 plus 1. Oke. Jadi kalau kalian kan boleh pakai program, kalian yang boleh ngoding langsung nggak sih pas ujian nanti? Kalau kalian boleh ngoding langsung, dicobain aja. Tapi kalau misalnya nggak boleh, kita bisa bedah sih. Jadi kalau misalnya kita cobain langsung ya, Python 3. Ini kelihatan nggak nih? str, type, float, type, str, float, int, 5, terus ditambah 1, terus ditambah 1. Tapi kurangnya rada itu ya, rada timpang. Kayak gue salah itu sih. Int 5, oh ini kurungnya 1, 2, 3, tambah 1. Nah gini, gini kan. Wadaw, kurang itu ya. Ya, tapi gitu sih. Jadi di sini, ini kan dia bakal manggil int 5. Int 5, gue rada jarang nih. Itunya. Soalnya, kan dia manggil int 5. Dia bakal jadi integer kan. Terus dikurung sama float. Nah, float ini dia bakal jadi floating point. Dikurung yang ini. Sabar, gue gedein deh. Jadi integer 5 kan dia jadi integer di sini. Nah, dikonversiin lagi jadi float. Jadi di sini dia jadi float. Nah, str dia jadi string. Nah, string ditambahin sama integer kan nggak bisa. Jadinya bakal error. Jadi errornya itu gara-gara it tries to perform addition of a non number. Ya. Atau beda lah tipe datanya gitu. Jadi dia pengen nambah antara str sama integer. Nah, ini sebenarnya rada rancu juga yang B. It tries to perform addition of a non number. Karena sebenarnya bisa aja str sama str kan jadi str. Cuman dia pengen nambahin str sama integer, jadi nggak bisa dia. Tapi kemungkinan besar bukan ini. Soalnya tadi kan kita kurungnya kan. Kita sempat coba di Python tadi nggak bisa kan. Nah, jadi mungkin kita kurungnya. Jadi kita track kurungnya. 1 buat int ini, 2 float ini, 3 str ini, type buat ini, di sini buat si float, di sini buat si type, di sini buat str. Oke, kayak aman sih. Int 5 ada kurung di sini buat si float, str, type, float, type,
str kayak aman sih. Tapi tadi nggak bisa ya. Gue ada yang missing ya. Str type. Ya kayaknya kurungnya aman sih. Gue coba lagi ya. Oh, tadi kalau nggak, sebenarnya kalau bisa aja sih. Type str dot in 1 2 3 kurungnya tambah 1 di sini terus tambah 1 di sini. Ya, artinya bukan kurung. Bukan masalah kurung. Jadi antara B atau D sih. Gue gak ngerti sih maksudnya si D sih. Cuman kayak nggak ada conversi type of variables recursively. Ya gak ada operasi rekursi di sini kan. Jadi gue estimasi gue sih antara B sama D. Cuman lebih ngarah ke B. So dia pengen nambahin string sama integer. Gitu sih. Clear ya guys? Kira-kira. Kamu ngabarin jawabannya bisa lebih dari 1. Oh iya. Oke. Jadi antara B sama D bisa dua-duanya juga sih ya. It tries to perform conversion of type of variables recursively. Menarik nih. Jadi dia pengen nge-perform conversion of types of variables recursively. Kayak enggak sih. Katanya enggak. Gue nggak tahu sih maksudnya ini apa sih. Tapi bisa di Google. Soalnya nggak jelas juga maksudnya apa. Dia pengen ngelakuin konversi tipe dari variabel secara rekursif. Nggak ada pemanggilan rekursi di sini sih, Jadi kayaknya nggak ada sih. Kayak sih B sih. B doang. The number of operations is too high. Enggak ya. Nggak peduli Python. Jadi gitu. Kayak sih B sih. B aja. Type is not a valid Python command. Enggak. Ini valid kok. Ada type. Saya type 1. Bakal keluar ini. str type 1. Ini bisa juga. Jadi harusnya bisa sih. Bisa jadi D sih, cuman gue gak tahu. Ntar kalian bisa research aja ya, bisa nggak terjadi secara rekursif. Oke? Kak boleh bahas bedanya float, string, sama type, Kak. Oke, boleh. Jadi di tipe data di Python, itu kan ada beberapa tipe data ya. Jadi tipe data di Python, tipe data, itu pertama ada string, ada integer, ada string itu str, integer itu int, terus ada float, floating point, itu dipanggilnya float, terus ada boolean, atau bool, sesuatu ya, boolean, terus apa lagi, ada list, ya list juga sih, list atau array biasanya panggilnya. Sebenarnya ada banyak tipe data lainnya, cuman ini yang main. Str itu ya kayak misalnya kalian halo gitu, pakai kutip, atau bisa satu kutip juga gak apa-apa. Tapi nggak boleh digabung ya, jadi kayak halo, gini nggak boleh, ini error. Kayak gini juga error. Oke. Terus gimana kalau misalnya gue pengen naruh kutip di dalam kutipan ini gitu? Bisa ada namanya escape key. Jadi kayak gini nggak apa-apa. Soalnya ini bakal di escape sama dia. Jadi ini nggak masuk ke dalam sintaks lah. Bisa kita coba ya. Misalnya, halo. Salah. Tuh. Jadi halonya kutipnya bakal masuk. Ini escape namanya, escape literal. Ya, kalau kita coba juga halo gini nggak bisa kan? Halo, gitu nggak bisa. Sebenarnya kalian bisa gabungin juga sih, kayak misalnya kalian pengen kutip yang kutip 2.
Kalian bisa bikinnya kayak gini. Nah, ini bisa juga. Gitu. Oke, itu string. Ya. Nah, kalian bisa pakai str juga, ada fungsi namanya str. Jadi gunanya adalah ngekonversiin data-data jadi ke string. Jadi ini konteksnya kan dari string ke string ya, bisa lah. Gitu. Terus ada integer atau angka, atau bukan angka sih, bilangan bulat. Ya, jadi kayak 1, 2, 3. Ini integer. Ya, kalian bisa cek type-nya juga pakai type. Misalnya type 1 integer. Type 2 integer. Type misalnya kayak yang tadi halo kan string str gitu. Ya. Nah, integer juga bisa sama ngelakuin hal yang sama. Misalnya integer dari 1. Dia kan integer juga jadi bisa gampang konversinya. Nah, perbandingannya kalau misalnya kalian pengen ngekonversiin dari integer ke string. Ya, konversiin integer ke string dari bilangan bulat jadi string. Itu bisa atau enggak? Sebenarnya bisa-bisa aja. Ya. Cuman ya gitu dia jadi string gitu. Jadi kalau misalnya kalian 1 tambah 1 2 kan, ya. Tapi kalau misalnya 1 tambah 1 tapi dikasih kutip itu jadi 11. Ya, 11 cuma dalam string gitu. Jadi kalau misalnya kalian terjadi operasi di dalam integer itu bakal hasilnya integer juga. Cuman kalau kalian melakukan operasi di dalam string itu bakal string, cuma digabung gitu. Makanya gak ada pengurangan di dalam string. Karena ya buat apa gitu, gak bisa ngurangin kan gitu. Cuman ada penambahan. Tapi bisa juga perkalian gitu. Bisa 1 kali 5. Gitu. Beda kan kalau 1 kali 5, jadinya 5. Gitu. Ya, jadi ini operasi di dalam apa? Di antara tipe data antara string sama integer. Ini udah menarik banget kan gitu. Tadi juga bisa sama kayak kalau misalnya kita dari string ke integer. Dari integer ke string. Ya, integer ke string. Misalnya str1. Itu bisa juga keluar. Tadi udah ya? Tadi udah gak sih? Oh, tadi integer ke string. Sekarang string ke integer juga bisa. Bisa int dari 500 gitu. Itu juga bisa. Ya, jadi kalau kalian misalnya pengen konversiin tipe data dari satu ke yang lainnya, cuman udah tahu nih pasti nih, ini pasti integer nih. Cuman di dalam string, nggak tahu kenapa. Ya kalian tinggal int aja. Contoh paling gampang tuh misalnya kalian minta input. Kalau kalian minta input kan keluarannya itu bakal string kan. Nah, misalnya kalau kita tahu itu bakal integer ya gimana gitu. Kalian tinggal bisa bilang misalnya halo gitu. Kan dia bakal salah. Nah, kalau misalnya kita print A, itu kan bakal A. Misalkan kita masukin si ya gitu deh. Biar lebih gampang kita pakai modul deh. Sabar ya. Biar lebih gampang kita pakai modul. SSPTS. Misal di file pattern tadi ya. Misalnya ada minta input. Input di sini minta angka. Print terus misalnya kita dapat angka kita kaliin 5 gitu. Kita save. Terus kita ke assist. Terus kita jalanin file Python-nya. Minta angka misalnya 5. Nah, jadi 5555 kan. Nah, kan kita udah tahu kan dia minta angka kan. Terus gimana kalau misalnya kita jadiin angka ya kita jadiin gini aja kita wrap, kita bungkus. Jadi hasilnya misalnya kita masukin 5 sesuai 25 gitu. Jadi itu gunanya pemindahan tipe secara eksplisit. Ada chat lagi gak sih? Enggak ada ya. Kalau ada apa-apa langsung chat aja ya guys ya. Kalau bingung. Nah itu, kalau misalnya bilangan bulat sama string sama pemindahan. Jadi kita ada belajar tadi string itu apa? Pakai ini, ada escape tag juga. Terus kalau integer itu bilangan bulat 1, 2, 3.
Terus misalnya kita pengen dari string ke integer, ya kita tinggal panggil int gini. Kalau misalnya kita pengen dari integer ke string, kita panggil kayak gini juga. Gitu. Ya, gitu. Sama tadi kita juga ada type kan, kalau misalnya kita pengen tahu ini tipe data apa. Ada pertanyaan so far? Ada Anjani. Oh, eval. Eval ya? Eval tuh gue juga kemarin udah pakai kan. Gue udah lupa juga. Tapi eval tuh buat misalnya lu gak tahu nih ini tipe datanya apa gitu. Nah, gunanya dari eval tuh itu dia nggak evaluasiin kira-kira ini tipe datanya apa ya, terus dikonversiin ke tipe data itu gitu. Jadi misalnya kita kalau bingung kita misalnya eval di sini, terus kita pakai type di sini, biar kita tahu kan tipe datanya apa gitu. Ya, jadi minta data. Kalau misalnya kita run, misalnya kita masukin satu kan integer kan, bakal keluarnya integer. Terus kalau misalnya kita masukin 1,5, itu kan float atau bilangan apa ya, bilangan nggak bulat, apalah namanya itu bilangan yang ada desimal poinnya. Nah itu float kan, jadi masuk keluarannya float. Terus kalau misalnya kita masukin true, ini kan boolean kan, atau nilai kebenaran kan, dia bakal keluarnya bool. Terus kalau misalnya kita masukin string, halo 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 gitu, halo halo halo, dia error. Itu apa? Oh ada itunya, ada continuation. Oh halo 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 is not defined. Oh ini menarik nih. Jadi kalau string kayak gak bisa deh guys. Iya. Kecuali kita nanti deh. Tapi dia ngelihatnya itu ini sebagai literal. Jadi dia ngelihatnya tuh kayak bagaimana mesin melihat itu gitu. Jadi eval tuh gunanya adalah buat bagaimana mesin melihat suatu statement. Jadi ngekonversiin sesuatu hal jadi bahasa mesin. Rada abstrak sih, cuman intinya gini. Kalau misalnya kita ngelakuin eval, terus kita ngelakuin print halo, halo, dia bakal ngeprint halo. Jadi dia ngejalanin yang ada di dalam, dia ngejalanin program. Jadi eval tuh ngerubah sesuatu jadi program yang benar-benar program. Jadi kalau misalnya kita bilang eval print halo kayak yang tadi, let's ya, dia bakal ngeprint halo gitu. Jadi dia ngelihat bagaimana Python yang ngelihat gitu. Tadi kenapa error kak gitu. Tadi kenapa error pas gue masukin halo 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 gitu. Ya, misalnya halo halo halo. Halo halo halo. Kenapa error? Karena halo 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 itu kalau misalnya dilihat sama Python itu kan variabel. Ya kan? Dia bakal jadi variabel. Sedangkan variabel halo 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 itu gak ada. Jadi kalau misalnya nih kita misalnya masukin di sini halo 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 sama dengan halo gitu. Halo halo Bandung. Dia bakal baru ngelihat dia string. Tapi kalau misalnya kita minta type-nya sesuai kayak gini, dia bakal keluar halo-halo Bandung. Jadi dia bakal narok ke bagaimana Python melihat suatu hal gitu. Ngerti gak sih? Nangkep gak? Nangkep gak? Nangkep gak? Nangkep gak? Anjani nih yang nanya. Ada yang bingung? Oke, sip ya. Nah, itu eval. Terus ada apa lagi ya? Ya itu eval tadi sih. Kayaknya udah sih. Oh, mau next pertanyaan aja gak? Kita next pertanyaan ya. Jadi ini pertanyaan ini tadi gue ngerasanya sih gara-gara it tries to perform addition of a non number.
Tapi kalau misalnya pertanyaannya kalau misalnya dilanjutin nih, misalnya dia gak ada plus 1 di sini, ya, dia kan bakal jadi STR, ya kan? Dia float ini bakal jadi STR, ya kan? Terus type STR kan bakal jadi kelas STR kan, kayak yang tadi. Jadi kalau misalnya gue gambar, kalau misalnya gue gambar tadi, int 5 kan jadi 5. Terus dilakuin operasi sama si float. Ini bisa ya, kalau misalnya kalian ngubah dari tadi kan kalau dari STR ke integer harus spesifik kan. Kalau misalnya STR-nya itu STR sih bisa apapun sih. Bisa angka, bisa apapun. Tapi kalau misalnya dari STR-nya ngawur gitu, halo, cuman jadiin integer, dia bakal error. Ya kan? Kayak gini. Tapi kalau misalnya dari integer ke float, itu bisa. Karena ya dia angka juga gitu. Tapi kalau misalnya integer, tapi kita masukin 5.0, ini bisa juga. Ini bisa. Cuman kalau misalnya 5,6, ini bisa juga. Nah, jadi kalau misalnya dari konversi dari angka ke angka, itu bisa-bisa aja ya. Kalau dari float ke integer, dari integer ke float itu bisa. Keep that in mind ya. Jadi float dari 5 tadi, ini kan bakal 5. Terus dia jadiin STR di sini. Misalnya ini hilangin ya tadi, hilangin. Bakal jadi STR. Terus kan dia bakal ada type STR yang isinya 5.0. Dia bakal keluar yang tadi mana tuh? Kelas. Yang dimana type-nya itu pas sama dengan apalah. Nah, terus dia ngubah jadi float lagi. Ya nggak bisa dong, karena kan dia jadi type. Terus dia jadiin float lagi. Dia bakal error sih menurut gue. Kita coba aja deh. STR, type, float, type, STR, float, int dari 5, terus kurung 3, terus udah ada 1 kan. Tambah sini, tambah 1. Ya. Dia ngubah dari mana sih? Kalau misalnya kita gak ada ini. Ya. Tuh. Dia bakal ini sih. Dia pertama kan dia ngejumlahin si type sama 1. Dia nggak bisa gitu. Tapi kalau misalnya kayak gini pun dia ngerubah dari float, dari type ke float gitu. Itu nggak bisa juga. Gitu. Oke. Itu ya guys ya. Jadi kayak ada terjadi performa, dia nge-perform konversi tipe data yang nggak valid. Gitu. Next ya. What is a base 2 number that is the result of 11 and 10? Waduh, bahas biner ya. Nah, ini biner ya. Salah. Ini biner ya. Jadi kalau misalnya biner, gue ada beberapa gitu sih. Kita ngebahas biner, dia kan pengen nambah 11 sama 10. Ya kan? Ya mirip aja sama penjumlahan di dalam itu sih, di dalam desimal. Kalau misalnya 15 tambah 15 kan kalau di desimal ini jadi 10, 0. Ada carry namanya. Ada yang numpang satu kan, 10. Satu yang numpang jadi di sini. 1 tambah 1 jadi 30. Dia juga sama kalau ini. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 0, 1 tambah 1. Nah, di dalam base itu kan representasinya cuma ada 2 kan, 0 sama 1. Jadi ini kayak 9 tambah 1 aja gitu. Nggak ada kan di base 10 atau desimal, itu ada angka 10. Ada 0, 1, 2, 3, sampai 9 doang kan.
10 tuh cuman 1 sama 0, bukan 10 di sini gitu. Enggak. Cuman dia 1 sama 0 gitu. Cuman dia nambah 9 tambah 1 kan udah lewat. Jadi tambah 1 lagi di depan gitu. Ya. Jadi karena itu representasinya desimal tuh kayak gitu, nggak ada 10 ya. Cuman dia ngeriset jadi dari 9 sebenarnya ada 0 di sini, tambah 1 dia ngeriset dari jadi 0, cuman kan ada tambahan di sini jadi 1. Nah, ini juga sama gitu. Jadi 1 tambah 1 dia ngeriset lagi dari awal, cuman ada yang numpang 1 di sini. Jadi 101 gitu. Itu base 2. 101. Ada gak jawabannya? 101. Nah, ini. Ya. Kalau kalian masih ragu ya, kalau kalian masih ragu sama jawaban kalian, pertama kalian bisa konfirmasi. Konfirmasi pakai internet. Pakai tools di internet. Itu boleh ya. Kalau di ulangan nggak tahu deh. Cuman ya gitu lah. Kedua adalah triknya hitung sendiri gitu. Ya. 11 sama 10 itu di dalam base 2 atau dalam biner tuh berapa sih gitu. Ya. Kalau 1,0 di dalam biner itu tuh jadi itu tiap-tiap komponen ini tuh ada value-nya. Jadi ini tuh 2 pangkat 0, 2 pangkat 1. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1. Misalnya ada di sini lagi. Ini 2 pangkat 2. Nah, maksudnya apa? Jadi ini nih 1 kali 2 pangkat 0. Tambah 1 kali 2 pangkat 1. 1 kali 2 pangkat 1 tambah 0 kali 2 pangkat 0. Jadi di sini 2 tambah 1. Ya kan? 1 kali 0. 1 kali 1. Ini 1 kali 2. Jadi ini 3. Terus ini 1 kali 2 pangkat 1, 2. 0 kali 2 pangkat 0, 0. Nah, jadi 3 tambah 2, jadinya 5. Ya, harusnya hasilnya 5. Jadi kita cek 101 itu 5 atau bukan. Ya. Sama metodenya. Di sini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 sekarang. Ya. Jadi 1 dikalikan 2 pangkat 0, satunya dari sini ya. 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 2. Jadi 4 tambah 0 kali 2 pangkat 1, 0 tambah 1, 5. Sama ya, sesuai ya. Kalau udah sesuai, udah benar berarti. Ya. Itu cara ngitung biner. Oke? Nangkep nggak, guys? Kayaknya nggak dibahas di kelas sih. Cuman ya gitu. Pertama kalian bisa pakai tool, soalnya banyak tool sih, kalau boleh. Nangkep nggak? Oke, good. Next ya, kalau gitu ya. Ini ganggu. Next. Bakal ngebahas how a computer adds two numbers. Ini udah bener nih, using a combination of n XOR. Ya. Ini lu pada mau gue bahas secara teorinya kenapa atau enggak? Kalau teorinya ada sih. Atau enggak? Atau ini lu pada mau apalin aja? Jadi sih. Boleh Kak dibahas di. Jadi ini udah bener sih, AND dan XOR. Kalau kalian tahu kan di dalam komputer tuh terjadi secara biner kan. Jadi ada input dari B, A sama ada input dari A sama ada input dari B. Nah, ada kotak di sini. Terus kan kalau penjumlahan kan ada output sum-nya. Misalnya 1 tambah 1, 2. Tapi kalau misalnya 9 tambah 1 kan 10 kan. Ya. 10-nya, 0-nya di depan itu bakal jadi sum-nya. Cuman kan di sini satunya tuh kemana? Dia jadi carry. Jadi dia bakal yang jadi nebeng si satunya ini. Nah, di dalam sum-nya ini, misalnya gue masukin 1 ya. 1 tambah 1 kan jadinya 0 kan yang depannya kan. 1 tambah 1
kan jadi 1-0 kalau dalam biner. Ya, ini juga taruh 2 deh. Dalam biner kan jadi 1-0. Ya. Nah, dia bakal ini tuh jadi sum-nya. Di sini tuh bakal jadi carry-nya. Ya. Jadi gimana caranya di kotak ini gue bakal keluarin sum ya, which is 0. Terus di sini gue bakal keluar di kotak ini gue bakal keluar carry yang dimana isinya adalah 1. Ya. Nah kita track. Misalnya 0, 0 tambah 0, 0 tambah 1, 1 tambah 0. Nah ini masuk ke tabel kebenaran sih, truth table. Jadi kalau kalian tahu ini 00, 01, 10, 11 kan. Nah di sini sumnya berapa, carry-nya berapa. Ya. Sumnya itu kalau misalnya 0 tambah 0, sumnya berapa? 0 kan. Carry-nya berapa? 0. Ya kan? 0, 2, 0, 2, dia bakal 0. 0. Ini carry, ini sum. Ya. Kalau 0 tambah 1, sumnya berapa? 1. Carry-nya 0. Soalnya kan 0 tambah 1, dia bakal jadi 01. Ya. Ini carry, ini sum, ini carry. Sampai sini. 10 juga sama, 10. Nah, tapi kalau misalnya kalian ngebahasnya ini, itu 01 gitu. Soalnya 11 kan 10 kan. Yang sama itu 0, carry-nya 1. Nah, di sini kita ngebahas gate-gatean. Jadi kalau misalnya 0110 itu adalah hasilnya 1 dan sisanya itu 0, dia bakal ngeluarinnya XOR. Ini adalah XOR gate. Dia pakai XOR gate. Soalnya XOR ini exclusive OR. Jadi itu selain 00 sama 11, dia tuh bakal selain 00 sama 11 bakal 0. Cuman asal ada satunya 1, dia bakal 1. Ngerti gak sih? Ini sangat teori banget sih. Ini sebenarnya matkul lainnya. Jadi gue gak ngerti kenapa kalian ngebahas ini. Cuman ya udah. Nah, kalau misalnya AND gate, kalau carry kan ini AND gate. Jadi kalau asal ada 0, dia tuh bakal keluarin 0. Nah, ini kan ada 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tapi saat dia dua-duanya 1, dia bakal 1. Nah, jadi carry itu dia pakai AND, sum itu pakai XOR. Makanya dia kombinasi antara XOR dan AND. Karena dia sum-nya itu pakai XOR, sama carry-nya itu pakai AND. Ya. Jadi itu ada beberapa gate kan. Nah, kalau misalnya OR gate, itu kalau ada satu tuh dia pasti 1. Nah, cuman kalau XOR ini eksklusif. XOR itu dari X-nya itu eksklusif. Jadi itu S1-nya cuma ada 1, cuma boleh ada 1. Nah, ini kan yang cuma satunya 1 tuh di sini sama sini. Makanya ini XOR. Ya, gitu guys. Sangat teori dan gue rasa ini nggak penting. Apalagi dengan materi kalian setelah UTS yang ngebahas data struktur. Jadi, how can a computer add two numbers adalah kombinasi antara AND dan XOR. XOR penjumlahan buat sum-nya, AND-nya buat penjumlahan carry-nya. Gitu. Ya. Lengkap? Bukan AND sama OR ya. Soalnya 1-1 kan 0 sum-nya. Cuman carry-nya 1. Lengkap? Ini sangat tidak penting. Kalau buat, ya penting sih di logikanya ya. Cuman ya. Lengkap nggak? Kolom chat. Nangkep, Kak. Oke. Kak boleh, dari ngedalam nih. Kak boleh balik ke nomor yang jawabannya 101 gak ya? Kenapa? Bingungnya di mana? Bingungnya di mana? Bingungnya di mana?
Coba gue tanya. Tadi kenapa hasilnya 101? Gue ulangin ya, guys. Jadi kalau misalnya 11 sama 10, ya 101 binary code-nya 5, betul. Ya. Hasilnya 101 karena kan 0 sama 1 itu kan representasi base 2 kan, atau biner. Ya, 1 tambah 0 hasilnya 1. Nggak ada carry, carry-nya 0. 1 tambah 1, carry-nya sama itu 0, carry-nya 1. Terus di sini kan 0, 0. Nah, dijumlahin aja 0, 0 kan 0. 0 tambah 1, 1. Jadi 101. Nah, kalau nggak simpelnya 1 nih apa? 1 ini 3 kan? Nah, tadi kan gue udah kasih tahu cara 011, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 1 kali 2 pangkat 1, tambah 1 kali 2 pangkat 0, 3. Di sini 2. Nah, 1, 0 kan kalau dalam base itu, ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 1 kali 2 pangkat 1, tambah 0 kali 2 pangkat 0, 2. 3 tambah 2, 5. 5 lu cari aja binarnya berapa. Kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Ya, 5 kan antara 4 sama 1. Penjumlahan antara 4 sama 1. Jadi di sini 1, di sini 0, di sini 1. Ini ada banyak cara lah. Cuman ya gue saranin cara ini aja. Oke. Gitu. Oke. Next ya. Quiz 2. Given a rectangular pyramid with a base A cm by 4 B cm and height C cm. How can we compute the total surface of the rectangular pyramid? Oke. Rectangular pyramid itu apa ya? Segitiga siku-siku ya? Atau apa sih? Gue nggak tahu juga itu apa. Ada yang tahu nggak, guys? Rectangular pyramid. 5 segi 4 kali kayak. 5 segi 4. Oh, 5. Oh, iya, iya, iya. Jadi gini ya. Oh, I see. Gini ya. Terus base-nya A by B. Terus height-nya C. Terus ditanya total surface. Total surface tuh luas permukaan ya? Oke. Total surface luas permukaan. Oh, wadaw. Kalian ribet juga sih. Ya, jadi pertama visualisasiin aja dulu. Kayak gini kan. Jadi luas daerahnya tuh berapa? Ya. Pertama bisa Google. Always an option ya. Terus ya logika aja. Luas permukaan kan luas permukaan. Ya udah. Cuman permukaannya ada berapa? Permukaan 1, permukaan 2, permukaan 3, permukaan 4, permukaan 5. Ya. Jadi artinya gue harus ngapain? Artinya permukaan yang bawah dulu, ya, A kali B, terus permukaan yang ini, terus permukaan yang ini, terus permukaan yang ini, terus permukaan yang ini. Jadi 2 kali permukaan segitiga pakai A. Misalkan A-nya di sini sama di sini. Ya kan? Terus ditambah 2 kali permukaan segitiga pakai B. Ya. Nah, permukaan segitiga A kali B kan udah ya, udah par nih. Permukaan segitiga pakai A, kita solve dulu. Ya. Ini kan tingginya, ya kan? Tingginya. Nah, C. Ini gue rada gue gambar ulang deh biar bagus. Makin jelek anjing ya. Gak boleh ngomong kasar ya. Maksudnya guys ya.
Cuman ini kan C-nya nih. Ini C. Nah, tingginya kan di sini nih. Buat si segitiga si A. Tingginya yang ini. Ya kan? Gue gambar gini ya deh. Tingginya si ini. Set. Terus ininya si penopang gitu-gitu lah. Nah, ini kan si C. Ini berapa? Ini setengah EB ya berarti ya. Terus tingginya berapa? Tingginya Pitagoras kan? Pitagoras saja. Artinya akar dari setengah B dikuadratin tambah C kuadrat. Ya kan dapat tuh. Ya. Jadi itu tingginya. Ini tingginya. Tingginya si A. Terus ya dikali sama rumus segitiga apa sih? Setengah AT kan ya? Setengah kali A kali tingginya si A. Ya udah setengah kali A kali akar dari setengah dari B kuadrat tambah C kuadrat. Setengah B dikuadratin tambah C kuadrat. Nah, sama juga si B-nya. Ya kan? Misal gue pakai kuning. Ya, si B-nya gampang aja kan? Ini gue pakai biru. Ini masih si C. Ini setengah A. Udah deh. Oh ya, 2 kali ya. 2 kali. Jadi 2. Ntar ya deh. Ini luas segitiga A. Terus segitiga si D kan berapa? Segitiga B. TB-nya dulu. TB-nya berapa? Tingginya si B. Tingginya si B kan di sini nih. Set. Gue pakai kuning kalau gitu. Pakai kuning nggak kelihatan ya. TB-nya akar dari berapa? Setengah A kuadrat tambah C kuadrat. Oke, artinya segitiga B setengah A TB setengah kali setengah alas ya. Jadi B alasnya. B kali akar dari setengah A dikuadratin tambah C kuadrat. Ya, ini segitiga B. Ini gua hapus. Jadinya hasilnya adalah A kali B. A kali B tambah berapa tuh? 2 kali permukaan segitiga si A. 2 kali setengah kali A kali akar dari setengah B kuadrat tambah C kuadrat tambah 2 kali setengah dari B akar dari setengah A dikuadratin tambah C kuadrat. Udah deh, ini jawabannya. Ini kan bisa dicoret juga. Set, 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 set. Jadi AB tambah 2A akar dari setengah B kuadrat tambah C kuadrat tambah B akar dari setengah A dikuadratin tambah C kuadrat. Ini jawabannya. Nah, tinggal di coding deh. Which is H1 kan, nah ini nih. Apa nih kawan? Mungkin gue salah soal lagi. Enggak. Apa D? None of the answer is correct. A kali B udah pasti. Terus A kali H1. A kuadrat tambah B kuadrat. Apa ini ya? H1. Antara E atau D sih. Menarik, menarik, menarik. B kuadrat tambah C kuadrat. Bisa sih. Jadi kan kalau misalnya ini kan bisa dipecah lagi ya. Jadi kan B kuadrat per 4 tambah C kuadrat. Tapi nggak mungkin sih. Soalnya ini pasti 4C kuadrat per 4.
Jadi B kuadrat plus 4C kuadrat per 4 diakar, kan keluar setengah kali akar dari B kuadrat tambah 4C kuadrat. Terus ini kan 2A, coret-coret. Jadi ada B plus 4C kuadrat setidaknya. Which is di sini nggak ada. Ya, harusnya ini 4C kali C. Ini juga harusnya 4C kali C. Jadi harusnya none of the answer is correct sih. Udah. Cool. Apa gue salah? Bukannya B ya, Kak. Kan luas segitiganya dikali 2 karena ada 2 sisi masing-masing. Iya, udah dikali 2 sih. Udah dikali 2 kan? Di sini 2 kali bla 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 bla. Enggak, kali setengah lagi kan. Jadi ya kayak gini. Misalkan 2 kali setengah. Luas segitiga kan setengah AT kan. Saya juga nonton The Answer pada gue di gokil. Karena nama assignment kalau pakai spasi emangnya bisa run bisa. Jadi di dalam Python tuh nggak peduli white space namanya. Jadi kalau misalnya kalian ngelakuinnya A sama dengan 2 itu bisa A-nya ada kan. Tapi kalau misalnya A-nya panjang gini nggak bisa. Asal nggak di depan. Error. So, ada indentation. Kak mau nanya boleh gak Kak? Ya, sokin. Kalau kalau yang the total surface itu kan di sana dia pakai spasi gitu ya Kak, yang di soalnya. Oh, assignment yang ini. Ya itu emang bisa kebaca Kak. Nggak bisa. Ini error sih. Ya berarti BCE otomatis salah gitu Kak. Bisa dibilang gitu. Cuman kalau misalnya salah soal juga hapus juga sih. Kalau misalnya ada underscore, biasa ada underscore sih. Hati-hati sih kayak gini sih. Iya juga sih. Nah juga. Bisa. Bisa jawabannya kayak gitu juga. Alasannya. Ya. Oke sih. Kalau gitu. Udah ya. Next ya. Kalau gitu ya. Ya kalau misalnya kalian ngeliat spasi kayak gini ya boleh lah. Kalau kalian berargumentasi ke dosen Pak kalau spasi bukannya error. Itu bisa juga. Jadi BCA pasti sama. Oke. Ngapain gue hitung panjang-panjang kalau gitu ya. Maksudnya gitu kayak masalah bikin rancu. Wait. Okay, next. Suppose we have a map with scale A colon B. Which one of the Python function that correctly compute the length of the ground in meter? We're given X centimeter on a map. Okay. Oh. Ya ini gue nggak ngerti rasio-rasioan. Kalau map tuh satu banding kan ya, kayak 1:5, terus 5-nya lebih gede kan, 5-nya realnya kan, real scale-nya kan, iya sih kayak gitu. Jadi ya B terus ada X ya. Wah, tapi XCM on the map. XCM on the map. Ya ini, wah ini gue gak ngerti sih skala-skalaan ya. Ini perlu di googling sih. How to compute map scale.
Ini bisa di googling ya. Nah ini, what does map 1/25,000? So 1 centimeter on the map represents 25,000 centimeter or 250 meters on the ground. Jadi karena itu A banding B, jadi kayaknya B banding A kali X kan? Kali X. Ini kan jadi cm, centimeter. Jadi ya kalian harus bagi lagi sih. Harus kalian bagi sama, ini mintanya dari meter kan, jadi dibagi lagi sama 100 kan ya kalau cm, jadi B per 100 A kali X, harusnya gini, ada gak sih? Iya harusnya gitu. Kalau nggak bisa jadi, iya harusnya gitu sih. Ada argumentasi gak guys? Ini rada aneh sih. Nah, dua-duanya none of the answer is correct. B kali antara A kalau nggak C. Bener ya? Oke. Ini udah ada jawaban belum, BTW? Jawabannya apa? Kalau aku Harusnya C. mikirnya C, Kak. C ya? Oke. Ya, sama harusnya. Oke. Ya udah kalau gitu. Aman ya, guys? Oke. Anggap aman ya. Next. Which part of the following function need to be corrected so that the function can compute the angle between two sides A and B in a triangle? Waduh. Oke. Jadi kalau misalnya ada segitiga ya. Kayak gini sih maksud soalnya sih. Misalnya ada segitiga. Terus ada, oh ini mah rumus cosinus ya. Apa sih? Cosine rule. Apa sih? Aturan cosinus. Ya ini ngikutin rumus sih ya. Gue rada lupa sih kenapa rumusnya kayak gitu. C kuadrat dibagi 2B. Oh, oke. Ya. Kayak jawabannya E sih. Atau C. C sih. Jadi rumus cosinus kan seingat gue, misalnya ada C di sini, ada A di sini, ada B di sini. Misal kita pengen ngecek si B, gini deh. Ini alfa, ini gamma, ini alfa, ini beta. Di sini B, ini A, ini C. Nah, kita pengen cari B. B kuadrat sama dengan, kalau gue ingatnya sih, buat nyari depan, perlu samping, dikurangin sama 2BC, 2AC, cosinus dari beta. Seingat gue gini deh. Jadinya, ya pertama gue harus cari, ini nyari apa sih? Angle si between B and C. Angle between B and C artinya alpha. Jadi ya A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat minus 2BC cos alpha. C cos alpha sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, A kuadrat kurangin B kuadrat kurangin C kuadrat dibagi
min 2BC. Jadinya cos alfa sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurangin A kuadrat kurangin 2BC. Ya, harusnya gini. Ya, two sides A and B. Cuman kan beda ya. A and B artinya di sini A kuadrat, B kuadrat, sini C kuadrat, sini AB. Ikutin soal intinya. Ya, harusnya ini dikurung, guys. Karena dia bakal prioritasin perkalian dulu baru pengurangan. Jadi dia bakal ngalihin dulu sama pembagian. Terus dia, jadi perkalian pembagian pangkat dulu sih, pangkat dulu. Ya pemdas lah, pemdas. Parentesis atau kurung eksponensial atau pangkat, dua pangkat gini ya. Terus M multiplication division kali sama bagi, D sama division ya. AS addition subtraction. Jadi bakal ngikutin ini dulu. Kalau misalnya hierarkinya sama gitu, A kali B kali C, ini kan sama nih perkalian semua. Mulai dari kiri ke kanan. Ya. Jadi A kali B dulu, B baru C. Ya. Gitu. Kalau misalnya ada ini gimana Kak? Ini kan apa modulo ya atau pembagian sisa. Dia nih hierarkinya sama kayak perkalian sama pembagian. Jadi kiri ke kanan. Ya, bisa kelihatan banget kalau misalnya 2 kali 3 persen 2. Ya, harusnya kayak gini. Ini kan kalau misalnya kita mulai dari kiri ke kanan, 6 persen 2. Itu 0 ya. Tapi kalau misalnya kita persen duluan, ini kan 3 persen 2 kan 1 sisanya. Ya sisanya 1. 2 kali 1 sama dengan 2, ini salah. Ya harusnya kan 6. 6 persen 2 sama dengan 0. Pemdas terus kiri ke kanan. Kalau hierarkinya sama. Jadi pertanyaannya balik lagi, tadi ngalor ngidul, sorry. Jawabannya apa? Parenthesis is needed in line 3. It's especially di sini. Set. Ya. Select one or more ya. Tapi kayaknya sama sih. Ini udah benar. Terus angle A. Mat, ini kayak dalam radian ya. Ya ini dapat angle A-nya. Dan ini angle C. Ini angle C. Kenapa ada angle C? Sedangkan ini angle A. Nah, ini juga problem. Jadi, ini rancu banget sih, astaga. Parenthesis needed in line 3. Terus variabelnya juga salah. Indentation udah bener sih, cuman gue tahu import net bisa nggak di sini? Masa bisa? Iya, harusnya bisa. BC bisa gak ya? Bisa none of the answer is correct terus parenthesis is needed gak sih? Gak bisa, Kak. Gak bisa ya? Gue bakal jawab C sih kalau gitu. Jawab C. Terus D juga boleh. D juga. Si mat.cos A ini kan bakal ngeluarinnya radian kan ya? Radian. Harusnya ya. Kalian bisa cek dokumentasi juga.
return type. Ya, return type. Radian. Oke, jadi bakal keluarin radian kan. Terus radian tuh degree berapa? Gue lupa juga sih. 1 kali 180 bagi sama pi. 1 kali x. Artinya dibagi sama 180 dulu, baru dikali sama pi. Iya sih tadi. Kali 180 bagi pi. Ya ini harusnya benar. Kali 180 bagi pi kan. Jadi kan dia ingat dari kiri ke kanan ya. Dia bakal ngelakuin cos dulu. Akos. Terus dia bakal ngebagi sama pi. Terus baru dikasih. Ini udah benar. Jadi kayak C sih jawaban gue. Kalau beneran nggak bisa ya dua-duanya. Oke. Nangkep guys. Oke, C. Oke. Aman? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Langsung next ya, kalau gitu ya. Given a Kak Mario, function update x and variable. Ya. maaf mau motong. Mungkin ini soal terakhir ya Kak. Yang ini. Ya karena udah time limitin, takutnya nanti ganggu yang mana. Makasih Kak. Oke. Ya. Kalau gitu, ya udah ini soal terakhir. Maybe ada soal yang lebih susah gitu ya. Sorting deh. Tadi sorting kan. Kuis 4 ya. Wah, kalian banyak kuis ya. Oke. Selection sort dan insertion sort. Ya, gue bakal bahas brief deh sort ya. Kalau gitu daripada. Pertama searching. Searching ada 2. Linear sama binary. Linear ini bisa works di apapun. Ya, misalnya kalian punya list 1, 5, 2. Ini misalnya kalian pengen cari 2, kalian bakal nge-traverse atau kalian bakal iterasi listnya sampai ketemu 2. Terus return true boleh, atau return indeksnya kan 2. Artinya ini kan indeks 0, 1, 2 ya. Artinya return 2 gitu. Ya, kalian cari if kalau misalnya ada 2 baru di return. Binary search only works on sorted list. Jadi only works on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai seterusnya. Ya. Nah, kalian bakal ambil yang tengah. Misalnya kalian pengen cari 2. Ambil yang tengah, misalnya tengahnya itu ini berapa sih? 8 bagi 2 kan 4. 0, 1, 2, 3, 4. 5. 5 tuh 2 bukan sih? Bukan. 5 tuh lebih kecil daripada 2? Bukan. Bukan. 5 tuh lebih besar dari 2 atau bukan? Iya. Kalau misalnya lebih besar, maka harusnya ada di sini. Ya. Oke. Dari sini gue ambil tengahnya. 5 bagi 2, hasilnya 2. 0, 1, 2. Ya. 3 itu 2 atau bukan? Bukan. 3 itu lebih besar dari 2 atau bukan? Bukan. Iya. Jadi gue pasti jawabannya ada di sini. Ya. Terus gue ambil tengah lagi. 3 bagi 2, 1. 1 indeks ke di elemen 2. 2 itu 2 bukan? Oke, iya benar. Artinya return index. Return true atau return index. Atau return 1. Ya. Kompleksitas O log n. Karena kita ngebagi kasusnya 2, 2, 2. Jadi log 2n sih. Cuman log n juga Bapak. Nah, linear karena kita nge-traverse tiap-tiap input, kompleksitas ON. Ya, ini searching. Terus gue ngebahas tentang sorting.
Sorting ada beberapa bubble sort. Bubble sort misalnya ada array 5, 2, 3, 1, 4. Ya. Apa yang dilakukan bubble sort? Oke. Dari semua array ini, list ini, ya, gue kekananin elemen yang paling gede. Ya. Jadi 5 sama 2 lebih gede 5 atau 2? Lebih gede 5. Oke, gue kekananin. Ya. 5 sama 3 lebih gede yang mana? Lebih gede 5. Gue kekananin. Ya. Terus lanjut terus. Oke. Di sini bakal 1, 5. Ya kan? Terus ini gue bakal balik lagi. Di sini 4, ini 5. Ya. Oke, ini udah bener. Posisi 5 udah bener, soalnya udah paling gede. Sisa yang ini. Gue mulai dari awal. 2 sama 3 lebih gede 2 atau 3? 3. Oke. 3 diam di tempat. 3 sama 1 lebih gede 1 apa 3? Lebih gede 3. 3-nya ke kananin. Ya. 2, 1, 3. 4, 5. Ya. 3 sama 4 lebih gede mana? Lebih gede 4. Oke, 4 diam di tempat. Ya, ini udah benar. Ya. Lanjut lagi. 1 sama 2 lebih gede mana? Lebih gede 2. Maka gue pindah posisi. Ya. Oke. 2 sama 3 lebih gede mana? Lebih gede 3. Biasa aja. 3 udah benar berada posisinya. Oke, kelar. 1 sama 2 lebih gede mana? Lebih gede 2. Oke, diam di tempat. Oke, artinya ini udah benar. Satu sama dirinya sendiri dia nggak ngelakuin apa-apa. Jadi ini udah selesai iterasinya. Itu bubble sort. Ya. Karena ada beberapa operasi kayak gini, ya. Ini ON kuadrat lah. Ya. Soalnya pertama dia harus ngeiterasi tiap, jadi dia ini mastiin ini benar, mastiin ini benar, ya. Semua array ini benar, ya. Soalnya kan dia ngecek sampai yang terbesar, ya. Terus dia mundur lagi sampai sini. Astaga. Oke. Jadi dia ngecek sampai benar, terus dia mundur lagi sampai sini, terus dia mundur lagi sampai sini. Nah, jadi tiap kali dia ngecek kayak gini kan dia jadi apa ya? Ada n proses kan buat yang ini. Terus ada n-1, ada n plus n-2 dan lain-lain. Kalau kalian lihat di matematika tuh dia bakal n kali n tambah 1 bagi 2. Ya. N kuadrat tambah n bagi 2. Nah, kalau kita ngukur secara asimtotik atau secara kompleksitas, yang konstanta yang derajatnya paling gede itu diambil. Ini n kuadrat kan derajat paling gede. Jadi ON kuadrat. Konstantanya diapain? Dibiarin. Jadi kalau misalnya di 20 juta, ya biarin. Soalnya n kuadrat tetap n kuadrat. Ya. Jadi dia ON kuadrat. Itu bubble sort. Kalau selection sort, ya, selection sort itu ON kuadrat juga. Ya, intinya selection sort itu dia nyari yang paling gede, taruh di belakang. Ya. Bedanya sama bubble sort apa? Bedanya sama bubble sort itu dia ngedorong semuanya sampai pasti ke kanan. Cuman kalau misalnya selection sort, dia seleksi dulu sampai paling gede. Baru dia ketemu paling gede, baru ditaruh di paling kanan. Terus dia ngeceknya n-1. Soalnya di indeks n itu kan udah pasti benar. Jadi ngeceknya n-1, n-2. Sama juga jadinya n kali n plus 1 bagi 2. Jadi ON kuadrat. Ya. Kalau insertion sort, ini cari. Karena kita durasi. Terakhir merge sort. Merge sort paling ribet. Jadi intinya dia ngebagi 2 kasus. Ya, dia ngebagi 2.
Terus dia nge-sort yang ini, dia nge-sort yang ini. Dari dua ini dia bagi lagi, dia bagi lagi, dia bagi lagi, dia bagi lagi, dia bagi lagi. Kompleksitas ON log N. Ya. Ini cari juga. Ya. Ya. Oke. Ya. Itu kira-kira ya, guys. Ngepas banget soalnya. Soalnya kita nggak terlalu cover banyak. Cuman kayaknya lumayan banyak. Ada quiz juga kan, jadi bisa kalian pelajarin dari situ. Gitu deh. Selection sort algorithm. Smalls elemen juga bisa ya. Betul. Jadi ON kuadrat. Finding correct position. Enggak. Ini insertion. The collect algorithm. Ini enggak. Justru worse. Oke, gitu sih. Guys. Oke. Sorry ya rada ngalor ngidul. Makasih Bang Mario sama teman-teman semua buat pertanyaannya. Nah, jadi karena ASIS kita udah selesai nih, boleh banget teman-teman buat isi absen sama link QC yang bakal gue kirim ini ya. Nah, jadi dikasih 1 menit dulu mungkin buat teman-teman pada isi absensi dan QC-nya langsung sekarang. By the way, makasih banyak ya Bang Mario udah mau bantu buat jelasin teman-teman 21 untuk matkul ini. Yoi, santuy. Iya Bang, soalnya dulu kalau pas gue pas lagi dapet matkul ini, pada bilang waktu itu diasisin juga kan. Terus abis itu kakaknya bilang, kalian belajar materi satu berapa tahun, kayak 2 semester gue dalam 1 semester, dan itu tuh kayak menurut dia overwhelmed banget, emang susah banget sih katanya. Iya, benar sih. Jadi ini materi 3 semester justru kayaknya. Iya. Yang DDP, yang bahasa, yang pemrograman dasar itu, yang string gitu-gitu gue bahas 1 semester. Terus yang get-getan tadi tuh semester 2. Sama struktur data algoritma kalian habis UTS kayaknya bakal bahas lebih ribet lagi. Kayak DFS, BFS gitu-gitu. Itu semester 3, itu matkul paling susah di Fasilkom. Yang bikin orang banyak DO. Gue bikin paling serem. Cuman ya belajar banyak lah guys. Aduh, emang materinya kayaknya susah banget nih Kak. Iya, begitulah. Ini matkul baru ya berarti ya? Bener Kak, baru anak dari 20 yang dapet. Oke deh. Ya udah lah ya. Benar-benar. Oke, teman-teman, udah kali ya, udah pada isi absen kan ya. Jadi kita akhiri asistensinya. Makasih buat Bang Mario sekali lagi dan teman-teman semua yang udah datang. Mau ngingetin, nanti jam 7 malam ada asistensi teori probabilitas. Jadi jangan lupa buat datang ya. Nanti juga bakal dikasih link absensi dan quiz-nya lagi. Makasih semua, boleh leave dari Zoom ini sekarang. Gloria. Terima kasih Kak. Makasih Kak. Makasih, Mario. Makasih banyak Kak. Mario. Makasih, Kak. Makasih Kak. Oke. Gimana Kak tadi? Nanti gue kasih file